Sebuah film berjudul The Convert tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang mantan tentara kejam yang harus terlibat peperangan antar suku. Seseru apakah ceritanya? Langsung saja, berlatar pada masa ketika informasi tidak secepat sekarang, dan generasi muda belum dikuasai oleh ponsel. Ada sebuah suku pedalaman bernama suku Maori yang selama lebih dari 500 tahun bertarung menggunakan senjata tajam. Barulah pada sekitar tahun 1900-an mereka memperoleh senapan yang merupakan senjata modern, yang dibawa oleh para penjajah asing dari negara maju. Film diawali pada tahun 1830 di Laut Tasman ketika seorang pendeta tengah berlayar bersama para pelaut. Pada malam itu terjadi badai yang cukup besar dan mengakibatkan satu kru kapal meninggal dunia. Keesokan paginya, kapten dan kru kapal pun melakukan penghormatan terakhir untuk si kru yang sudah tewas, yang mana sebagai seorang pendeta Thomas diminta untuk memanjatkan doa sebelum akhirnya mereka melepas jasadnya ke tengah lautan. Amin. Selain pendeta, Thomas juga punya hobi mendokumentasikan hal-hal yang baru dilihatnya. Yang karena pada saat itu kamera belum ditemukan apalagi yang gambarnya jernih. Kini Thomas menggunakan kertas dan pensil untuk melukis objek yang menurutnya unik dan menarik. Kebetulan yang ia gambar adalah salah satu kru kapal si kapten yang bernama Unuku. Dia merupakan orang asli suku Maori. Menurut si kapten orang tuanya adalah pemimpin suku dari salah satu suku Maori pedalaman yang sengaja dititipkan kepada si kapten untuk dilatih keahlian berlaut. Tak lama, mereka pun tiba di sebuah pulau besar yang dihuni oleh salah satu suku Maori, di mana si kapten memutuskan untuk berlabuh sebentar setelah menyadari ada bagian kapal yang harus diperbaiki. Di saat yang lain pergi ke daratan menggunakan perahu, Thomas sendiri menunggangi kuda putihnya yang hampir terlelap. Namun hal itu malah membuat kapten dan krunya takjub dengan hal yang dilakukannya. Sementara kapten dan yang lain sibuk mencari kayu, Thomas sendiri terlihat berkeliling hutan sampai akhirnya tak sengaja bertemu dengan seorang wanita, bernama Rangimai. Dia merupakan wanita asli suku Maori. Dia perlahan mendekat dan mengelus-ngelus kepala kudanya si Thomas sampai muncul suaminya si Rangimai. Dan si kapten datang tepat waktu dan menjelaskan dengan bahasa suku Maori tentang tujuan mereka masuk ke hutan ini. Karena kapal akan selesai besok, mereka berniat kembali ke kapal dan akan menginap satu malam. Sementara Thomas yang ingin mengenal lebih dekat dengan lingkungan baru pun minta izin untuk berkemah di daratan. Namun kapten yang dibayar dan ditugaskan untuk mengantar Thomas sampai tujuan dengan selamat, kini melarang melakukannya dengan alasan terlalu bahaya sendirian di dalam hutan. Namun karena Thomas memaksa, si kapten pun tidak bisa berbuat apa-apa sendirian. Thomas akhirnya kembali ke dalam hutan dan tiduran di atas rumput, sembari menikmati pemandangan asri dan angin sepoi-sepoi yang sangat menenangkan jiwa. Setelah beberapa menit berlalu, Thomas tiba-tiba dibangunkan oleh suara ribut-ribut, yang ternyata sedang terjadi peperangan antar suku Maori yang berbeda kecamatan. Dia bernama Wawa, ketua dari salah satu suku Maori kecamatan berbeda, sekaligus ayah dari si Unuku. Sama seperti yang biasa terjadi di setiap zaman, Wawa ingin merebut tanah milik Rangimai dan suku kecamatannya, dengan cara membantai habis mereka semua. Sehingga melihat ada kekerasan di depan matanya, Thomas merasa perlu untuk menghentikan kebiadaban ini tepat saat kapten muncul. Thomas pun melakukan kesepakatan dengan Wawa untuk menukarkan kudanya dengan nyawa Rangimai dan suaminya. Namun karena kudanya hanya satu ekor maka Thomas hanya bisa menyelamatkan satu nyawa yaitu Rangimai. Sementara suaminya langsung dieksekusi saat itu juga. Thomas pun membawa Rangimai bersamanya pergi menuju tempat tujuan, di mana Rangimai diperlakukan tidak seperti budak, melainkan sama seperti manusia lainnya. Bahkan Thomas memberikan tempat tidur miliknya meski Rangimai tetap tidur di bawah. Kemudian, tibalah mereka di sebuah pulau yang menjadi tempat tujuan Thomas. Mereka disambut oleh orang-orang setempat yang merupakan orang Inggris yang sudah lama menetap di situ. Yang inti pada tujuan Thomas didatangkan ke tempat ini adalah sesuai permintaan mereka yang butuh sosok pendeta untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Thomas mendapati Rangimai mengalami demam, akibat luka bekas insiden kemarin. Sehingga tepat saat Thomas ikut makan malam bersama dengan para tetua, dia pun meminta seorang dokter satu-satunya dokter di tempat ini untuk mengobatinya. Namun beliau menolak permintaan tersebut, dengan alasan keterbatasan stok obat yang mereka miliki. Dan pada akhirnya Thomas pun menyadari jika warga Inggris di sini tidak terlalu suka dengan suku Maori atau ras lain yang berbeda dengan mereka. Tanpa sadar jika mereka menempati tanah yang sebenarnya milik suku Maori itu sendiri. Kalau bahasa ilmiahnya itu disebut tidak tahu diri, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan para penjajah asing Inggris ini. Meski si dokter menolak memberi bantuan, beruntung ada salah satu warga bernama Charlotte,
yang dengan tulus mengobati Rangimai sampai sehat. Sehingga Thomas cukup lega dengan hal tersebut. Suatu hari lonceng desa pun dibunyikan atas kemunculan suku Maori yang dipimpin oleh ayahnya Rangimai. Beliau membawa 3 orang dari suku kecamatan sebelah, yaitu pasukannya Siwawa yang diduga ikut terlibat dalam aksi pembantaian tempo hari. Setelah ayahnya Rangimai menghabisi ketiganya, dia pun berbicara kepada Charlotte yang memang menguasai bahasa Maori. Beliau meminta izin untuk menitipkan Rangimai putrinya agar tetap tinggal di sini. Dia memohon bimbingan Thomas agar mau mengajarinya agama adab dan sopan santun. Dan ayahnya juga mengutus satu anak buahnya yang paling muda bernama Tole untuk menemani, sekaligus menjaga Rangimai di tempat ini. Keesokannya Thomas terlihat berada di gereja melakukan tugasnya sebagai pendeta dengan ditemani oleh Rangimai dan Tole. Di mana saat warga sedang berdoa dengan dipimpin langsung oleh Thomas, Rangimai dan Tole hanya bisa pelangap-pelongo melihat kegiatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat akan pulang melewati rumah-rumah warga, itulah Tole diam-diam senyum dan naksir kepada seorang gadis bernama Betani yang sepertinya memiliki perasaan yang sama juga. Kemudian Thomas mengajak mereka berdua pergi ke toko kelontong, di mana sang pemilik toko dikenal sangat acuh tak acuh terhadap tetangga, dan hanya memperdulikan usaha kecilnya tersebut. Dari sekian banyak orang Inggris di sini tampaknya hanya Thomas dan Charlotte sajalah yang tidak pernah membeda-bedakan suku ras dan warna kulit. Hal itu dibuktikan ketika Charlotte dengan senang hati mengajarkan Rangimai sebuah tarian-tarian modern. Sore harinya ketika Thomas sedang membereskan gereja, ia didatangi oleh para tetua yang ingin menyampaikan pesan penting agar Thomas tidak melibatkan suku Maori dalam kegiatan peribadahan mereka. Namun Thomas tetap pada prinsipnya yang ingin memperlakukan setiap manusia sama dan tidak dibeda-bedakannya. Malamnya ketika semua warga sedang berkumpul dan menari bersama, Betani secara diam-diam keluar sendirian menemui Tole di dalam gereja. Mereka benar-benar sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, dan nekat melakukan hal terlarang di dalam tempat ibadah tersebut. Sementara di tempat lain, kini Rangimai terlihat sudah selesai didandani oleh Charlotte setelah mengungkapkan keinginannya, yang ingin ikut menari bersama warga lain. Setibanya mereka di lokasi, Thomas langsung diajak oleh Rangimai yang menjadikannya sebagai pasangan menarinya. Saat selesai menari, Thomas dan Rangimai langsung pulang ke rumah, namun alangkah terkejutnya Rangimai saat melihat Tole sudah maut di dalam gereja. Dan kemungkinan besar dia telah dibunuh oleh anggota keluarganya Betani yang tidak setuju dengan hubungan terlarang mereka berdua. Belum selesai dengan kematian si Tole, esok paginya Thomas langsung dikejutkan dengan kabar para warga yang main hakim sendiri, dengan menghajar si pemilik toko sampai babak belur. Mereka menuduh si pemilik toko lah tersangkanya, yang padahal Thomas sudah bisa menebak jika si pemilik toko hanya dijadikan sebagai kambing hitam oleh keluarga besarnya si Betani. Tak ingin terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan peperangan, Thomas berniat untuk pergi ke dalam hutan mengembalikan jasad si Tole langsung kepada warga suku pedalamannya. Betani yang merasa bersalah atas kematian pria idamannya pun memberikan kuda miliknya, sebagai bentuk bantuan agar Thomas bisa cepat sampai di tujuan. Tak sendirian Charlotte dan Rangimai juga akan ikut mengantar, di mana niat mereka bertiga sempat ditentang oleh para tetua, namun Thomas tetap pada niatnya yang tidak ingin sampai terjadi kesalahpahaman di antara kedua kubu. Setelah 2 hari melakukan perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan yang merupakan kampung halamannya Rangimai. Thomas dan Charlotte harus menjelaskan secara baik-baik penyebab kematian si Tole ini agar para tetua di sana tidak salah paham atas masalah ini. Beruntung sang raja mau mengerti, bahkan Thomas dan Charlotte diizinkan tinggal di sini selama beberapa hari, sekaligus dipersilakan untuk mempelajari budaya mereka yaitu budaya suku Maori. Keesokan paginya Thomas terlihat sedang melukis sang raja yang sedang sarapan, karena beliau adalah raja cara makannya pun berbeda dengan kebanyakan orang biasa, yaitu harus disuapi menggunakan tongkat kayu kecil. Yang memang sudah jadi tradisi di suku Maori. Tak lama, Thomas pun mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Dia dengan cepat pergi memeriksa dan meninggalkan bukunya di tempat itu. Penasaran dengan yang dikerjakan Thomas tadi, sang raja pun meminta anak buahnya untuk ambilkan buku tersebut. Dan sungguh dia benar-benar terkejut saat melihat isinya yang penuh dengan gambar sadis pembantaian, yang entah apa maksudnya. Thomas sendiri sudah sampai di lokasi yang ternyata merupakan tempat latihan menembak. Mereka mendapatkan senjata-senjata api ini dari para penjajah dan warga peradaban maju yang dibarter dengan sumber daya alam.
Di mana Thomas sebenarnya cukup miris dengan fakta ini, namun karena sudah terlanjur dia pun sekalian mengajarkan mereka cara mengisi peluru dan menembak yang benar. Hingga membuat Rangimai dan kawan-kawan memintanya untuk mengajari mereka semua. Malamnya Thomas dan Charlotte diminta untuk menghadap sang raja terkait buku berisi gambar sadis yang dia buat. Sang raja hanya ingin meminta klarifikasi Thomas, perihal di mana dan kapan dia membuatnya. Thomas sebenarnya tidak ingin menceritakan hal ini, tetapi karena tidak punya pilihan lain dia pun dengan terpaksa jujur, bahwasannya dulu dia adalah seorang tentara paling kejam di batalionnya. Tidak hanya tentara musuh yang dia habisi tetapi juga wanita dan anak-anak, sampai akhirnya dia menemukan titik balik dalam hidupnya, dan memutuskan untuk menjadi pendeta yang ingin menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Beruntung sang raja adalah orang yang bijak, dia menganggap Thomas sedang melakukan penebusan dengan cara menyebarkan kebaikan. Dan itu patut diapresiasi karena apa yang dilakukannya adalah sebagai bentuk penyesalan atas perbuatannya di masa lalu. Keesokan paginya Thomas dikejutkan oleh kemunculan si kapten dan krunya, di mana mereka membawa barang kiriman berupa senjata api untuk ditukarkan dengan sumber daya alam suku Maori, seperti ternak pangan dan sumber daya alam lainnya yang sangat berharga. Tanpa sadar jika senjata api itulah yang sudah menyebabkan peperangan antar suku, termasuk insiden yang menewaskan suami Rangimai. Dengan niat baik ingin menghentikan perselisihan antar suku Raja dan suku Wawa, Thomas pun bertekad akan pergi ke wilayah suku Wawa dan berbicara langsung dengan Wawa, asalkan Raja mau berdamai dengannya. Dan tidak ada lagi pertumpahan darah di antara kedua suku tersebut. Sebagai perwakilan Raja, ayah Rangimai pun mengatakan bahwa mereka siap mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Thomas, apabila dia benar-benar bisa membuat kedua suku berdamai. Sehingga ini menjadi motivasi kuat untuk Thomas bisa mewujudkan hal tersebut. Thomas pun ikut menumpang di kapal si kapten yang juga akan pergi ke suku Wawa, untuk menawarkan senjata apinya kepada mereka. Thomas pun dikejutkan oleh kemunculan Rangimai yang ternyata diam-diam ikut di kapal demi membalaskan kematian suaminya. Saat tiba di wilayah suku Wawa, Thomas dan kapten langsung disambut oleh Unuku putra dari kepala suku Wawa, di mana mereka dipandu menuju markas utama suku Wawa yang letaknya berada di perbukitan. Setibanya di sana, yang dipersilakan masuk duluan adalah Thomas yang dianggap sebagai pria terhormat. Tanpa banyak basa-basi, Thomas langsung mengutarakan niatnya datang ke sini adalah sebagai perwakilan dari sukunya si raja yang ingin mengajak berdamai. Sebagai bentuk ketulusannya, Thomas pun memberikan hadiah titipan si raja berupa senjata tradisional yang dianggap sebagai benda berharga dalam tradisi suku Maori. Dan tanggapan Wawa adalah tetap menginginkan perang, karena menurutnya hanya itulah satu-satunya cara untuk menempuh kedamaian. Sehingga mau bagaimana lagi, Thomas pun akhirnya harus pulang tanpa mendapatkan hasil apapun. Saat Thomas sedang menghampiri kuda putihnya, kini giliran Wawa menemui si kapten yang bermaksud menawarkan senjata apinya, yang karena harga barternya semakin naik, yaitu satu senjata api setara 15 ekor babi dan 200 keranjang kentang. Yang hal itu membuat Wawa kesal, maka dia langsung menghabisi si kapten dan semua anak buahnya. Gara-gara hal itu, Thomas yang seharusnya sudah pulang malah kena imbasnya. Beruntung ada Rangimai yang datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Thomas. Kejadian ini jadi ajang kesempatan untuk Wawa menyerbu suku si raja, di mana mereka mengambil alih kapal milik si kapten yang dilengkapi dengan meriam dan berbagai senjata modern lainnya. Tepat saat Wawa dan pasukannya sedang dalam perjalanan, Thomas dan Rangimai dengan cepat melakukan perjalanan darat untuk memperingatkan si raja. Yang setelah 1 hari melakukan perjalanan darat, kini sampailah mereka lebih dulu di sana. Sehingga tanpa banyak drama raja segera mengerahkan prajuritnya untuk bersiap melakukan perang besar-besaran. Tak lama setelah semua persiapan selesai, muncullah Wawa dan pasukannya yang datang dengan sangat percaya diri akan menang. Bahkan mereka melakukan tarian khas sebelum berperang sebagai bagian dari tradisi turun-menurun. Dan perang pun pecah di antara dua kubu yang masih merupakan satu bangsa dan satu tanah air, di mana mereka menggunakan senapan sebagai senjata utamanya. Sehingga peperangan pun berlangsung sangat cepat kurang dari setengah jam akibat dari minimnya pengetahuan Wawa akan strategi perang. Di mana hasilnya sudah jelas dimenangkan oleh suku si raja, berkat bantuan dari Thomas sang mantan tentara yang menggunakan strategi asap untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa.
Nahas, di detik-detik menjelang perang berakhir Charlotte harus maut akibat terkena satu tembakan. Sehingga melihat orang terdekatnya jadi korban, jiwa brutal dalam diri Thomas pun akhirnya muncul lagi dan menghabisi si penembak dengan cara yang sangat membabi buta. Dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah Wawa dan putranya Unuku. Saat ayah Rangimei meletakkan senjatanya pertanda ajakan damai, Wawa tetap pada prinsip kuatnya untuk mati sebagai ketua perang. Sehingga mau bagaimana lagi karena itu maunya, ayah Rangimei pun terpaksa memberikannya giliran. Si Rangimei yang kasihan pada Unuku pun meminta ayahnya untuk memberi ampunan, termasuk mengajaknya untuk berdamai. Dengan cara mengkompakkan satu sama lain, sebagai bentuk persaudaraan dan cinta tanah air. 4 tahun pun berlalu, Rangimei dan Unuku akhirnya menikah, dan resmi menyatukan kedua suku kecamatan yang berbeda menjadi satu. Bahkan saat ini Unuku menjadi raja baru yang disegani oleh semua orang di pulau ini. Pada hari itu mereka kedatangan tamu yang merupakan jenderal utusan Inggris. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membuat kesepakatan baru dalam hal perdagangan ekspor dan impor, sama seperti pemerintahan modern yang ribet dan banyak aturan. Jenderal ingin mendirikan pusat pajak dan bea cukai agar perdagangan bisa terkontrol dan terawasi, dan bisa ada jatah untuk kantong pribadi. Namun karena ini adalah tanah suku Maori Unuku yang dibantu penasihat barunya yaitu Thomas, kini menolak kesepakatan tersebut, kecuali ada keuntungan di kedua pihak.